Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang stir tank heating process ya. Kalau yang minggu sebelumnya itu kan tentang stir tank saja tanpa proses pemanasan. Tapi pada hari ini kita akan belajar stir tank heating process ya. Nah, ini ada tulisannya constant hold up ya. Artinya pada hold up yang konstan. Nah, ini ada beberapa asumsi ya. Misalkan gini, satu perfect mixing, percampuran berlangsung secara sempurna. Yang kedua, inlet and outlet flow rates are equal ya. Inlet dan outletnya ya, dia sama ya. Maka dari itu ada liquid hold up V is constant. Yang ketiga, density, rho and heat capacity of the liquid assumed to be constant ya. Rho dan C-nya ya, density dan heat capacity-nya dia nilainya konstan. Kemudian heat loss-nya diabaikan. Ya. Nah, gambarnya seperti gambar figur 2.3. Ini saya perbesar. Ya. Di sini ada TI, ya, WI, kemudian ini ada T, ini ada W, kemudian ada pengaduknya dan ada panasnya, pemanas, heater. Nah, karena dia ada pemanasnya, maka di sini ada Q. Ya. Pada kasus alat-alat heat exchanger, ya, pemanasan itu sumber panasnya bisa berasal dari beberapa jenis, ya, bisa berasal dari ini ya coil listrik, ya, menggunakan elemen pemanas ya seperti ya gambarannya seperti setrika, tapi di sini bukan setrika ya, coil pemanas yang konversi listrik jadi panas langsung ya. Ada yang menggunakan steam sebagai pemanas ya. Nah, itu nanti akan menghasilkan persamaan yang berbeda-beda. Persamaan yang berbeda-beda. Nah, kalau persamaan induknya 2.29 ini DU internal sama dengan DH sama dengan C DT ya. Ini persamaan yang sangat umum. Nah, kemudian 2.30 U internal sama dengan rho kalikan V kalikan U internal. Rho kalikan V itu kan sama dengan massa ya. Jadi massa kalikan U internal. Ini ada topinya di atasnya ya. Dia menyatakan persatuan massa. Nah, apabila dikembangkan lagi per dt, maka DU internal per dt sama dengan rho V C dt per dt temperature ya per dt yang time ya. Nah, di sini. Nah, berarti energi internal atau U internal di sini dapat disejajarkan dengan DH ya pada 2.9 ya. Jadinya sebenarnya entalpi itu kan rumusnya mirip-mirip dengan Q ya. MCP dt ya. Di sini berhubung ada topinya, maka dia masanya dianggap 1 ya. 1 kalikan C kalikan dt kayak gitu. Jadi seperti ini. Kemudian 2.32 ya, H min Href. Href itu artinya dia reference ya, reference ya, sama dengan C kalikan T min T ref. Nah, reference. Reference-nya apa ya? Reference-nya ya banyak ya. Bisa reference itu adalah udara sekitar ya. Bisa reference itu adalah dinding tangki ya. Dan banyak ya. Referensinya yang mana? Nah, kemudian persamaan 2.35 ini sebenarnya persamaannya sama ya. Jadi min delta WH sama dengan W kalikan C TI min T ref min W kalikan C kalikan T min T ref. Ya. Nah, ini
yang hanya tadi dimasukkan. Karena ini kan topi ya, ada topinya ya. Maka dia bisa dikalikan massa di depannya. 2.36 ya ini adalah persamaan umumnya ya yang paling general. V rho C dt per dt ya, temperatur per time sama dengan W C kalikan TI ya. TI itu maksudnya dia posisinya, aliran berapa gitu ya. Min T plus Q ya. Ini mengapa kok plus Q ya? Karena dia Q-nya sebagai pemanas ya. Berarti kan dia panasnya ditransfer ke dalam liquidnya, ke dalam sistem. Nah, makanya dia tandanya plus. Nah, kemudian ada beberapa jenis ini ya persamaan ya. Ini langsung saya singkat saja. Ya. Nah, yang pertama itu ada electrical heated stir tank ya. Jadi dia pemanasnya menggunakan coil ya, electrical heater. Jadi dia dari listrik menjadi panas ya, kayak gitu. Nah, persamaan yang umum ya. Nah, ini sebenarnya 2.47 dan 2.48 ini masih persamaan ini ya, yang menuliskan tentang elemennya ya. Jadi 2.48 ini untuk elemennya ya. 2.47 ya, ini untuk yang melibatkan masanya. Makanya di sini ada W ya. Tapi yang 2.48 ini untuk elemen. Nah, kemudian 2.49 ini adalah persamaan generalnya ya, penting. Ini kasih tanda ya. 2.49. Ini sering digunakan ya pada beberapa soal nanti. Nah, contohnya 2.4, example 2.4 ya. Ini ada electrical heated stir tank process can be model by equation 2.47 dan 2.48 ya atas tadi. 2.47, 2.48 itu ini. Aliran dan koil pemanasnya. Nah, kemudian di sini diberikan data M per W-nya sekian. Bedanya M sama W apa ya? Kalau M itu adalah massa, kalau W itu biasanya ini ya, massa per satuan waktu ya. Massa per 1 detik ya. Berapa? Istilahnya itu W-nya itu debitnya ya kalau dalam aliran. Kalau M-nya itu adalah massa ya, massa yang lewat ya, totalnya berapa. Kemudian ME kalikan CE per HE kalikan nah. Ini masing-masing apa? Ya, ini sebenarnya bisa dilihat ya. Nah, kalau M itu massa ya. Kalau C itu adalah konstanta panas ya atau CP. Kalau T itu suhu ya, dan sebagainya. Ini bisa dilihat. Data ini kemudian QNTI, Q-nya sekian, TI-nya sekian ya. Ini saya bahas sampai B saja ya. Yang C dan D ini mirip ya. Nah, yang A itu hitung nominal steady state temperature ya, hitung suhu ininya ya, suhu steady state. Suhu steady state itu artinya suhu akhir ya, ketika dia sudah tidak berubah-berubah ya. Dengan persamaan 2.49 ya. Jadi ini substitusikan ya. Ini kan 1/WC ada. Sekian. Nah, Q-nya sekian ya. Nah, masukkan TI-nya 100. 100 ya. 100 ditambah berapa ini? Gitu. 150 ya. 250. 100 tambah 250 350 derajat Celcius. Pas kan angkanya ya. Kemudian yang B. Nah, ini kasusnya asumsikan proses initial steady state determine ya. Berarti prosesnya berlangsung secara steady state. Q berubah secara tiba-tiba sudden change.
5.000 ke 5.400 kilokalori per menit ya. Berarti dia pemanasnya dinaikkan ya agar lebih panas lagi. Berarti ini kan selisihnya 400 ya, 5.000 ke 5.400. Dengan persamaan 2.49 ya. 2.49 itu yang ini. Nah, ini tinggal substitusikan aja. Ya, silakan dicoba sendiri nanti ya. Ini sudah ada semua, masukkan, tek, nah, dapat 370. Nah, ini kan persamaan mentah, ya, masih persamaan mentah. Ini 10 D kuadrat T per DT kuadrat ya, plus 12 DT per DT plus T sama dengan 370, ini kan persamaan mentah. Nah, persamaan ini apabila diferensialnya dihilangkan, ya, diferensial 2 kali kan D kuadrat T. Ya, berarti dia ya jadi ini. Ya, makanya kalau pengendalian proses itu matematikanya harus matang ya. Nah, kalau nggak matang ya biasanya berhenti di tengah jalan. Ya, bukan di tengah jalan ya, berhenti di awal-awal. Ya, karena matematisnya kepakai dari awal. Ya. Nah, ini kan T ya, temperatur, time versus temperatur. Apabila diplot ya, jadi seperti ini. Nah, time versus temperatur. Time-nya diterai ya, berapa aja. Dapat temperaturnya sekian. Nah, dari sini itu kita akan mendapatkan model grafik yang seperti ini. Nah, sebenarnya ilmunya pengendalian proses atau core-nya itu adalah pada pembacaan grafik ini. Ya. Jadi ini kan grafiknya naik, naik, kemudian dia relatif landai, kemudian sampai landai. Nah, ketika dia naik dari 350 ke 370, ini kan naiknya secara apa ya? Ya secara terjal. Ini kan dari 0 ke waktu ke 0 sampai waktu ke 20. Nah, ini yang perlu dihati-hati. Biasanya dalam kenaikan suhu itu diikuti dengan beberapa gejala ya. Misalkan dia terjadi pembentukan gelembung ya. Nah, kalau terjadi pembentukan gelembung dia tambah volatil zatnya ya. Ya kalau zatnya tidak beracun ya, kalau zatnya beracun ya. Jangankan yang beracun ya, yang tidak seberapa beracun ya, misalkan etanol kayak gitu. Kalau dia apa bukan etanol ya, kalau sampai 370. Ya zat apapun yang tidak seberapa beracun pun itu kalau dia volatil ya dan terhirup oleh manusia ya itu bisa berbahaya bagi kesehatan. Ya. Misalkan kalau di menit berapa ini ya, mulai landai ya katakanlah 50 ya, 50 ini sudah hampir landai, 60 landai. Ya, berarti katakanlah 60 ya, 60 ini masih ada sesuatu yang bisa di atas 60 dan terus dia kondisinya sudah ada ya biasanya pada dokumen safety itu ada tanda yang berbeda ya. Jadi tanda yang berbeda misalkan dari 0 sampai 20 ya dia tidak boleh dilakukan apa. 20 ke 30 tidak boleh apa dan seterusnya kayak. Ya baik, sampai sini saja pertemuan kita ya. Selanjutnya ini ya misalkan pemanasan ya kalau tidak menggunakan coil ya, dia menggunakan steam. Kalau ini
CSTR. Ya, ini bisa dibaca sendiri, ya. Ya, baik sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.